Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi, yang mana materi pertamanya yaitu syariah, fikih dan usul fikih. Sampai nanti materi terakhir yaitu zakat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah fikih. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah adalah hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Bersifat tetap, universal, dan sempurna. Yang kedua, fikih. Fikih adalah pemahaman atau ilmu tentang hukum-hukum syariah yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil rinci Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah hukum sholat, hukum puasa, jual beli, pernikahan, dan waris. Kemudian yang ketiga, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau metodologi yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariah dari sumber aslinya. Ini membahas seperti prinsip-prinsip ijma, qiyas, dan kaidah-kaidah hukum lainnya. Kemudian ada sejarah fikih. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW itu hukum langsung ditentukan berdasarkan wahyu, Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, munculnya ijtihad karena peluasan wilayah Islam. Kemudian ada masa tabi'in dan tabi'ut, munculnya mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ulama mulai menulis kitab-kitab fikih. Kemudian yang keempat, ada masa klasik hingga modern, pengembangan metode usul fiqh untuk menjawab masalah-masalah yang baru. Kemudian ada perbedaan dan hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Jadi yang pertama, definisi syariah itu ialah aturan ilahi yang sempurna, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang bersifat tetap dan universal. Hubungannya yaitu sumber hukum Islam. Kalau fikih itu pemahaman praktis dari syariah, sumbernya ijtihad ulama dari syariah yang bersifat dinamis tergantung konteks. Hubungannya yaitu aplikasi dari syariah. Kemudian untuk usul fikih itu yaitu metodologi untuk menggali hukum. Sumbernya yaitu prinsip-prinsip seperti qiyas dan ijma yang bersifat teoritis dan metodologis. Hubungannya yaitu alat untuk memahami syariah dan fikih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ada 3, yaitu yang pertama ibadah. Itu adalah hukum-hukum yang hukum-hukum tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada yang kedua, muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama seperti jual beli, pernikahan, waris, dan hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada adab, yaitu hukum tentang tata krama dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, mempelajari fikih ini ada tujuan dan kegunaannya. Tujuan dan kegunaannya yaitu yang pertama, tujuannya terlebih dahulu yaitu memahami tata cara ibadah yang benar sesuai tuntunan syariah. Yang kedua, mengatur kehidupan bermasyarakat agar harmonis dan sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya, menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Kemudian kegunaannya yang pertama yaitu membantu umat Islam menjalankan kehidupan sesuai syariah, menciptakan keadilan dalam bermasyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman hukum-hukum Allah. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini fikih berasal langsung dari wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW menjadi otoritas hukum tertinggi. Hukum Islam diterapkan secara langsung oleh Rasulullah berdasarkan wahyu atau solusi atas masalah yang dihadapi umat. Ciri utama, hukum bersifat bertahap. Misalnya, aturan tentang pelanggaran minuman keras diturunkan bertahap untuk menyesuaikan kondisi masyarakat. Contoh ijtihad Nabi ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum?" Muaz menjawab, "Yang pertama dengan
Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka dengan sunnah Nabi. Jika tetap tidak ada, dengan ijtihad yang cermat. Rasulullah memuji pendekatan ini sebagai metode yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu masa sahabat. Pada masa ini, tantangan baru muncul. Banyak persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya langsung dari Al-Quran atau Sunnah. Sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi rujukan utama. Metode para sahabat yaitu yang pertama metode Abu Bakar As-Siddiq. Jika menemukan masalah, ia mencari dalil di dalam Al-Quran. Jika tidak ada, ia merujuk ke Sunnah. Jika masih belum ditemukan, ia bermusyawarah dengan sahabat lainnya. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab mengadopsi metode yang sama, tetapi juga menciptakan hukum berdasarkan maslahat seperti penetapan kalender Hijriah dan pengaturan zakat, sehingga menghasilkan yang pertama lahirnya fatwa baru, yang kedua muncul pemikiran hukum yang lebih sistematis untuk berbagai wilayah kekhalifahan Islam. Selanjutnya yaitu masa mazhab Imam Fikih. Pada periode ini muncul 4 mazhab utama, yaitu yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Ciri-ciri periode ini yaitu sistem kodifikasi hukum Islam dimulai. Perbedaan mazhab terjadi tetapi tetap dalam suasana saling menghormati. Selanjutnya yaitu masa kontemporer, era modern dan tantangan baru. Fikih menghadapi tantangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Contoh kasus bayi tabung, bank sperma, sistem ekonomi global, hak-hak perempuan, dan lain-lainnya. Pendekatan hukum lebih fleksibel, yaitu menggunakan maslahat dan maqasid syariah. Kemudian metode ijtihad lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Contoh pendekatan modern yaitu qiyas, menggunakan prinsip lama untuk kasus baru. Kemudian istihsan, menentukan hukum yang lebih ringan demi kebaikan masyarakat. Kemudian sad al-zariyah, ini melarang suatu yang berpotensi menimbulkan keburukan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu toharoh. Yang pertama pengertian dan dalil toharoh. Toharoh berarti bersuci atau membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis serta hadas untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu jenis dan macam-macam air. Yang pertama, air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh, seperti air sungai, air hujan, dan lain-lainnya. Yang kedua, air suci dan dapat menyucikan tetapi makruh jika digunakan, yaitu air yang dijemur. Yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang kurang dari 2 kulah, air yang berubah salah satu sifatnya karena kemasukan benda suci lainnya, misalnya air yang berbau, air teh, air kopi, dan lainnya. Jika keluar misalnya air yang keluar dari pohon atau air dari buah, air nira, air kelapa. Yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis sedang jumlahnya kurang dari 2 kulah. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Tetapi jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Selanjutnya yang kelima yaitu air suci dan menyucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari mencuri atau mengambil dari tempat yang tanpa izin. Selanjutnya yaitu urgensi tayamum, wudhu, dan mandi wajib. Tayamum itu artinya bersuci menggunakan debu suci saat tidak ada air atau ada halangan menggunakan air. Syarat sahnya jika tidak ada air, jika sakit ataupun perjalanan jauh. Rukun tayamum yaitu niat, mengusap wajah, mengusap tangan hingga siku dengan debu. Kemudian wudhu. Wudhu
yaitu membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sahnya yaitu Islam, berakal, niat, tidak ada halangan seperti najis. Kemudian rukun wudhu yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan tertib. Kemudian ada mandi wajib. Mandi wajib yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Syarat sahnya yaitu Islam, niat, dan tidak ada halangan. Kemudian rukun mandi wajib yaitu niat, kemudian menghilangkan najis, menyiram seluruh tubuh dengan air. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dan tayamum. Pertama yaitu membatalkan wudhu, keluarnya suatu dari kobul atau dubur, baik itu seperti urin, tinja, ataupun gas. Yang kedua tidur nyenyak. Yang ketiga yaitu hilang akal atau pingsan atau mabuk. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa penghalang. Yang selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Selanjutnya yaitu membatalkan tayamum, yaitu menemukan air sebelum dilaksanakan sholat. Dan hal-hal lain itu sama seperti hal yang dapat membatalkan wudhu. Baiklah, materi yang keempat yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat adalah ibadah wajib dan sunnah berupa doa, zikir, gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalil dalam Al-Quran yaitu dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Hadis yang berbunyi yaitu Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat-syarat sah sholat yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh dan berakal, yang ketiga suci, yang keempat menutup aurat, yang kelima masuk waktu, yang keenam menghadap kiblat. Adapun macam-macam sholat fardu yaitu yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Macam-macam sholat sunnah yaitu ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Baiklah, selanjutnya yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, misalnya zuhur dengan asar. Kemudian sholat jamak itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama jamak takdim, yaitu dilaksanakan di waktu sholat pertama atau dilakukan di waktu awal. Kemudian ada jamak takhir, itu dilaksanakan di waktu sholat kedua atau dilakukan di waktu terakhir gitu. Kemudian ada sholat qashar, yaitu meringkas jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, misalnya zuhur, asar, dan isya. Seperti sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa karena rakaatnya sedikit. Kemudian ada syaratnya yaitu safar, bepergian jauh sekitar 80 km ataupun lebih. Baiklah, materi yang kelima yaitu perawatan jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Tata cara memandikan, mengkafani, dan menyolatkan serta menguburkan jenazah. Yang pertama memandikan jenazah itu dengan cara letakkan jenazah di tempat yang tertutup dan menghormati auratnya. Jadi kita itu harus di tempat yang tertutup agar nggak kelihatan sama orang lain. Gunakan air bersih untuk membersihkan kotoran pada tubuh jenazah. Kemudian cucilah tubuh jenazah minimal 3 kali, dimulai dari sisi kanan menggunakan air, sabun ataupun daun bidara jika ada. Kemudian setelah bersih, bilas dengan air biasa hingga suci. Yang kedua, mengkafani jenazah. Jika jenazah itu laki-laki,
maka menggunakan 3 lapis kain putih. Namun jika jenazah itu perempuan, maka menggunakan 5 lapis kain, termasuk kerudung dan kain penutup dadanya. Pastikan kain kafan tertutup seluruh tubuh jenazah dengan rapi dan kuat. Lalu menyolatkan jenazah. Berdiri dengan posisi imam di dekat kepala itu untuk jenazah laki-laki, dan jika jenazah perempuan itu di pinggang. Tata caranya yaitu yang pertama itu takbir pertama membaca niat dan Al-Fatihah. Lalu takbir kedua itu membaca sholawat. Yang ketiga takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Yang keempat, takbir keempat itu membaca doa penutup dan salam. Dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir maupun tahiyat awal, tetapi hanya 4 kali takbir. Kemudian ada menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu menyiapkan lubang kuburan. Galilah dengan kedalaman yang cukup untuk menjaga kehormatan jenazah. Yang kedua, letakkan jenazah menghadap kiblat dan posisi miring ke kanan. Kemudian timbun jenazah dengan tanah, lalu bacakan doa agar Allah mengampuni dosa jenazah. Kemudian ada talqin mayit. Talqin adalah bimbingan untuk jenazah setelah dikuburkan. Talqin bertujuan mengingatkan jenazah tentang kalimat syahadat dan prinsip dasar keimanan agar ia dapat menjawab pertanyaan di dalam kubur. Talqin dilakukan dengan yaitu yang pertama membaca kalimat syahadat, yang kedua pesan terhadap keyakinan, yang kedua pesan tentang keyakinan kepada Allah, Rasul, terhadap Islam dan Al-Quran. Materi yang keenam yaitu puasa fardu dan puasa sunnah. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu jasmani, rohani, dan hati. Adapun syarat dan sunnah puasa yaitu beragama Islam, baligh dan berakal sehat, suci dari haid dan nifah, mukim tidak dalam perjalanan, mampu berpuasa. Sunnahnya yaitu melambatkan sahur, berbuka dengan kurma atau makanan manis, kemudian membaca doa berbuka puasa, dan memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan zikir. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu pertama makan dan minum dengan sengaja, kedua berhubungan suami istri di siang hari, yang ketiga haid atau nifas, yang keempat murtad, keluar dari Islam. Adapun jenis puasa, yang pertama puasa fardu itu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada. Adapun puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Arafah dan Tarwiyah, puasa Asyura, puasa 6 hari, kemudian ada puasa Daud. Hikmah puasa yaitu mendekatkan kesadaran spiritual, membentuk empati terhadap orang miskin, membersihkan diri dari perilaku buruk, meningkatkan kesehatan fisik. Kemudian ada keringanan puasa. Islam memberikan keringanan kepada orang tua, wanita hamil dan menyusui, serta orang musafir, orang yang bepergian jauh. Mereka boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya dengan qada atau membayar fidyah, tergantung kondisi masing-masing. Materi yang terakhir yaitu macam-macam zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berarti tumbuh atau berkah atau bersih. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dengan tujuan membersihkan harta dan jiwa.
Jenis zakat yaitu yang pertama zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri. Yang kedua zakat mal, zakat atas harta yang mencangkup emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga zakat pertanian. Nisabnya yaitu 653 kg hasil panen dengan kadar 5% biaya irigasi atau 10% tanpa biaya irigasi. Yang keempat, zakat peternakan. Ini dikenakan pada hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing berdasarkan jumlah tertentu. Kadar dan waktu pembayaran zakat. Zakat fitrah itu harus dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Zakat mal dan jenis lainnya itu dibayar setelah harta mencapai nisab dan haul. Atau haul ini yaitu 1 tahun kepemilikan. Kadar zakat umumnya 2,5% dari total harta. Ada pihak yang berhak menerima zakat yaitu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak yang ingin merdeka, kemudian orang berutang, ada fisabilillah untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Manfaat zakat yaitu zakat membantu menyeimbangkan kehidupan sosial, meringankan beban kaum dufa, dan membersihkan harta serta jiwa orang yang berzakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.